Infrastruktur. Informasi di media yang mewartakan pembangunan jalan infrastruktur Sumatera memang membuat kita berdecak kagum. Jalan ini rencananya akan dibangun mulai dari Lampung hingga Aceh, bukan cuma Sumatera. Tengok Trans Kalimantan, Trans Sulawesi, dan jalan tol yang menyambungkan Jawa dari ujung barat Cilegon hingga Probolinggo, ini fantastis. Pembangunan pelabuhan di beberapa wilayah Indonesia juga rencana yang hebat, belum lagi akan dilakukan pembangunan rel kereta api yang menyambung antar kota di Sulawesi juga Kalimantan, keduanya adalah langkah yang bagus. Ini semua merupakan terobosan, rencana membangun kawasan berikat, kawasan ekonomi khusus di luar Jawa bisa dikatakan merupakan sebuah langkah maju yang baru. Melakukan strategi distribusi dengan pendulum tol laut juga merupakan hal yang baru, semuanya jadi solusi pembangunan yang baru dan strategis. Saya memperhatikan semua langkah pembangunan ini sejak awal, saya berani memberikan nilai baik pada pemerintah dalam tahapan ide, sebaiknya, proses eksekusi lekas dijalankan, namun, tentu Anda paham. Ada dua hal yang saya ingin tambahkan sebelum kita semua berjalan terlalu jauh, begini, Bapak Presiden Jokowi dan para menteri terkait, saya mohon izin untuk berbagi. Kita tahu, dalam masalah ketahanan bernegara, Indonesia punya nation right, atau hak bernegara. Salah satu hal yang termasuk ke dalam hak ini adalah untuk bertahan hidup. Dalam hal bertahan hidup terlebih dalam kehidupan bernegara membangun benteng pertahanan adalah wajib. Jadi, saya bertanya, kenapa sewaktu membangun infrastruktur, Kementerian Pertahanan atau Kemhan tidak diminta masukannya? Saya tahu sekali bahwa Kemhan tidak memiliki suara karena saya ada di sana. Sekarang, pertanyaan banyak orang mungkin adalah, apa hubungannya? Kenapa mesti membawa Kemhan? Jawaban strategisnya begini, membangun infrastruktur itu adalah langkah yang benar dan baik. Akan tetapi, akan lebih baik jika desain awal pembangunan ini diperlihatkan ke Kemhan sehingga Kemhan bisa memberikan masukan dari segi pertahanan. Misalnya, pada pembangunan jalan raya di kilometer sekian, kita bisa membuat sebuah fasilitas pendaratan pesawat. Fasilitas ini bisa dibangun dengan lebar 40 meter, panjang 2 km, dan kekerasan ke-600 pada struktur betonnya. Mengapa? Jika ini bisa direalisasikan, di titik tersebut ada dua hal yang bisa dimanfaatkan. Pertama, fasilitas ini bisa dipakai sebagai sarana pesawat tempur kita dalam mendarat dan take-off. Tentu, sebagai sebuah rahasia negara, hanya Indonesia yang tahu di mana titik ini. Kedua, dari sisi komersial, area ini juga bisa menjadi sarana jika pesawat komersial mengalami kasus emergency sehingga harus melakukan emergency landing. Sepanjang lintas Sumatera kita bisa membangun ini di 3 lokasi misalnya, musuh tidak akan tahu di mana titik ini berada. Hal ini tidak menambah biaya, namun ini penting dari segi pertahanan. Nah, mumpung belum kadung terlewatkan, tulisan ini saya sampaikan melalui ruang publik. Tujuannya ada dua. Pertama, untuk mengedukasi masyarakat akan pentingnya memahami bela negara, dan kedua, mengingatkan para menteri terkait pentingnya interkoneksi antar departemen dalam pemerintahan. Kembali ke infrastruktur, saat membangun pelabuhan, usahakan untuk berkoordinasi dengan Angkatan Laut. Tujuannya, supaya kapal perang kita juga bisa pakai pelabuhan tersebut sebagai tempat docking atau sandar. Bayangkan kalau kedalamannya tidak cukup buat fregat kita bisa saja draft dan dermaganya terlalu rendah atau pelnya terlalu tinggi. Berfokus pada kapal penumpang dan barang saja tentu sebuah hal yang mubazir dan dalam jangka panjang membahayakan. Kapal patroli dan kapal perang kita harus bisa intercept musuh dan punya attacking strategi di wilayah perbatasan. Banyak manfaat kalau informasi kita saling terbuka. Sekali lagi, dalam tataran rahasia negara dan hanya melibatkan orang-orang yang memiliki kepentingan untuk mendapatkan informasi ini. Lalu, ini mungkin yang terakhir, mengapa semua infrastruktur tidak menyambung dengan daerah industri? Saat ini, infrastruktur jalanan seakan mengutamakan kendaraan pribadi sehingga lokasinya jauh dari daerah industri, padahal, dalam memetakan jalur transportasi dan pembangunan distribusi trucking niaga komersial, posisi daerah manufaktur itu harusnya bisa diarahkan agar sejalan, bahkan, bagi saya, harusnya itulah motor utamanya. Kendaraan pribadi tidak berperan banyak, yang rutin hilir mudik itu adalah kendaraan distribusi, perusahaan-perusahaan yang mempunyai produk durable goods seperti sampo dan sabun misalnya Unilever dan P&G punya lebih 30,000 truk angkutan yang mendistribusikan produk ke pelosok wilayah. Namun, jalanan yang dibangun saat ini tidak menempel dengan daerah kawasan manufaktur dan industri. Ini seperti membuang resource, bukan? Saya selalu bertanya,
Apakah Menteri Perindustrian mengerti masalah ini? Apa Menteri Pekerjaan Umum sadar? Bapak-bapak menteri, ada lebih dari 500.000 truk distribusi pabrik rokok, pabrik semen, pabrik makanan minuman dan sebagainya yang lalu lalang setiap harinya di seluruh Indonesia. Tujuan urat nadi pembangunan infrastruktur jalanan harusnya untuk hal itu. Sayangnya, saat ini, kondisinya jalan raya dibangun sejauh 20 km dari daerah penghasil produk kebutuhan, terutama di Sumatera dan Jawa. Apa namanya kalau bukan mubazir? Di Pulau Jawa, akhirnya bus dan truk itu memakan jalan umum. Coba, kalau mereka punya jalan yang dekat dengan akses langsung ke tol. Ya, saya tahu semua masalah ini bukan masalah yang sederhana. Karenanya, kalau argumen bapak-bapak semua, yang penting cepat, saya no comment. Tetapi, saat ini, semuanya belum terlambat. Pembangunan masih bisa digeser atau ditambah. Saya hanya sedikit berbagi dengan tujuan saling mengingatkan, no hard feeling, ya. Bapak-bapak menteri. Mengapa sewaktu membangun infrastruktur, Kementerian Pertahanan tidak diminta masukannya? Mengapa semua infrastruktur tidak menyambung dengan daerah industri?